Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Meilin Tirsarilia Fetni Pangayo. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Remboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Dan saat ini saya sebagai mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 250-106-1419 pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen di LPTK IAKN Manado. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran di kelas 12 dengan tema Praktik Demokrasi dan HAM pada konteks global dan di Indonesia, dan topik pembelajaran Wajah HAM di Indonesia dan Dasar Keadilan Alkitabiah. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berdiri. Siap, beri salam. Siap, selamat pagi, Cik. Selamat pagi, silakan duduk. Semua hadir hari ini? Hadir, sekretaris? Oke. Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang apa? Semua hadir. Di sini hadir, tapi ada enggak yang merasa sakit? Mungkin rasa tidak enak badan, ada rasa kalut, rasa galau, ada enggak? Ada? Semua bahagia? Bahagia. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, ada yang siap berdoa? Siap juga dalam doa? Siap saya. Ya, silakan maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Hiduplah Indonesia Raya. Saat ini, sebelum kita masuk pada topik yang akan kita bahas di hari ini, Encik masih mau tanya, apakah ada yang masih ingat dengan materi pembelajaran yang baru kita selesaikan pada tatap muka yang lalu? Siap saya. Apa? Materi apa yang baru kita bahas? Siap, materi tentang HAM atau hak asasi manusia. Oke, kita berikan applause. Terima kasih, Charlie. Jadi materi sebelumnya yang sudah kita bahas mengenai hak asasi manusia. Ada yang masih ingat pengertian tentang hak asasi manusia? Saya Encik. Oke, silakan Jos berdiri. Oke, hak asasi manusia atau biasa disingkat dengan HAM merupakan suatu hal atau hak yang sudah ada sejak lahir atau merupakan anugerah dari Tuhan. HAM ini patut dihormati dan dihargai dan tidak dapat diganggu-gugat atau dicabut oleh pemerintah atau negara. Terima Iya, kasih. kita berikan aplaus.
kita pelajari sebelumnya. Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak lahir. Kita sebagai manusia ketika dilahirkan, kita sudah memiliki yang namanya hak asasi manusia, dan tidak ada satupun yang bisa mengganggu gugat hak asasi manusia kita itu. Dan saat ini kita akan masuk pada materi yang akan kita pelajari saat ini. Kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas di hari ini dengan topik, kita baca bersama-sama yang ada di layar Smart TV ini. Topik saat ini, wajah HAM di Indonesia dan dasar keadilan Alkitabiah, dengan tujuan pembelajaran mendalami realitas praktik HAM di Indonesia. Pembelajaran saat ini. Sebelumnya, Enci mau memperlihatkan kepada adik-adik sekalian, ini ada satu kasus yang terjadi di bangsa Indonesia. Enci tampilkan gambar ini, ada beberapa gambar yang boleh Anda lihat. Di sini Anda melihat ada sekumpulan orang yang beribadah di pinggir jalan. Ini beribadah di depan Istana Negara. Karena kasus yang sedang dialami oleh jemaat GKI Yasmin ini, di mana mereka itu dicabut haknya untuk beribadah. Tanah yang mereka gunakan pada waktu itu tidak bisa digunakan lagi. Gambar-gambar yang boleh Enci tampilkan ini, kasus apa saja yang Anda dapati? Coba, manusia kita itu punya hak bebas. Tetapi pada kenyataannya kita itu tidak menikmati hak bebas itu. Contoh yang Enci tampilkan ini, gambar yang kita lihat, di mana mereka beribadah tidak leluasa, mereka tidak punya tanah untuk beribadah, bangunan gereja bebas itu hilang. Dan di sini kita akan belajar tentang yang namanya realitas praktik hak asasi manusia di Indonesia. Coba Anda lihat di sini, realitas praktik hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama tentang kebebasan. Pentingnya berbicara tanpa rasa takut. Jadi sebagai manusia, sebagai warga negara, kita tinggal di Indonesia yang didasari dengan undang-undang dasar. Kita punya hak bebas. Jadi jangan takut ketika kita ada dalam diskriminasi, dalam keadaan tertentu kita itu seakan-akan tidak menikmati hak bebas itu. Padahal kita diberikan kebebasan. Jadi jangan pernah rasa takut untuk bersuara. Jangan pernah rasa takut untuk berbicara. Kalau itu hak kita, ayo silakan bicara. Karena kita punya hak. Seperti itu. Di sini kita belajar tentang minoritas, perlindungan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Yang minoritas ini, perlindungan hak-hak kelompok yang terpinggirkan itu, ada yang tahu enggak? Jadi contoh ya, di dalam beragama, kita sebagai orang Kristen, banyak kali kita itu, seringkali kita terpinggirkan dengan agama-agama yang lain yang lebih besar dari agama Kristen. Contoh yang gambar Enci tampilkan tadi, kita sering sebagai masyarakat, kita punya hak yang sama, tetapi dalam minoritas ini kita mengalami itu yang namanya diskriminasi. Karena apa? Kita beribadah sudah tidak bebas, tidak bisa membangun rumah ibadah, tidak punya tempat ibadah, dengan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Itu salah satu yang menjadi kasus yang kita temui di bangsa kita Indonesia. Dan yang tentang perempuan, kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Ya, kenapa di sini banyak kali perempuan itu seringkali terpinggirkan? Kalau di zaman dulu pada waktu bangsa Indonesia sebelum era Kartini itu dia yang jadi pelopor untuk wanita. Dulu itu kalau perempuan itu memang terpinggirkan.
sekali. Kenapa? Cukup yang sekolah itu yang dapat pendidikan hanya laki-laki, perempuan tidak perlu sekolah. Begitu. Jadi kesetaraan gender itu tidak ada, padahal seharusnya mau pria mau wanita itu semua sama memiliki hak asasi manusia. Lihat kasus yang ada. Tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Yang pertama masalah penegakan hukum. Yang kedua di sini yang sering kita temui di bangsa ini apa? Korupsi. Berikut kita lihat hambatan budaya. Dan saat ini Enci akan pembagian kelompok. Enci bagi ada 3 kelompok yang nanti akan membahas. Ada 3 kasus yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Di depan sini kelompok 1, berikut yang di tengah kelompok 2, dan yang di belakang itu kelompok 3. Untuk kelompok 1 tentang konflik agraria. Dan untuk kelompok 2 akan membahas intoleransi beragama. Kelompok 3 akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan. Kelompok 1, ketua kelompok. Oke, Gideon Tio, ketua kelompok 1. Yang kelompok 2, ketua kelompok 2. Yehuda Ayer. Dan yang ketua kelompok 3. Kristo ini. Waktu untuk mengerjakan kelompok ini selama 10 menit. Topik yang diberikan tadi itu Anda akan mencari 5W1H. Sudah tahu yang 5W1H? Oke, silakan mengerjakan kelompok. Yang 5W itu W pertama apa? What? Jadi menjelaskan peristiwa apa yang terjadi ya. Dan W kedua? Who? Ya. Siapa? Menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Lalu yang ketiga, when? Kapan peristiwa itu? Kapan peristiwa itu terjadi? Yang keempat, where? Di mana peristiwa itu terjadi? Encik bilang batik, semua pakai seragam, ya, pegang seragam.
Kalau jadi tadi botak apa? Batik, seragam, batuk. Oke. Siap? Siap. Batuk. Botak. Batuk. Botak. Batik. Batuk. Botak. Botak. Batik. Batuk. Botak. Batuk. Batuk. Mungkin. Ya, terus. Ya, karena untuk diskusi Anda sudah selesai, nanti akan dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok. Dari kelompok 1 yang membahas tentang artikel konflik agraria. Yang lain silakan duduk. Nanti kelompok 1 boleh maju ke depan, dan yang akan memaparkan hasil diskusi kelompok adalah ketua kelompok. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Encik telah memberikan tugas kepada kami, yaitu pelanggaran hak asasi manusia, yaitu contohnya konflik agraria, di mana kami mengambil contoh kasusnya, yaitu Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, stop main kriminalisasi kepada petani Pakuero. Namun sebelumnya kami akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tadi juga menurut artikel ini kami telah menemukan 5W1H atau kalau dalam bahasa Indonesia adik Simba, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, bagaimana. Dan pada saat ini kami akan mempresentasikan hal tersebut. Yang pertama yang kami dapat yaitu adalah what atau apa yang terjadi. Konsorsium Pembangunan Agraria atau KPA mendesak pencurian oleh polisi. Dan yang kemudian yaitu who atau siapa yang terlibat. Dan yang terlibat di sini yaitu yang pertama Konsorsium Pembangunan Agraria atau KPA, yang kedua Yolanifta Rompas dan petani anggota. Selanjutnya where, di mana kejadiannya. Kejadiannya di Desa Pakuero, keempat when, kapan terjadinya. Terjadinya pada 20 Mei 2025, Yolanifta Rompas ditetapkan sebagai tersangka dan diberitakan pada Rabu 11 Juni 2025. Dan how atau bagaimana kejadiannya. Perusahaan melaporkan para petani ke polisi dengan tuduhan pencurian. Dan kemudian di sini juga kami mendapatkan atau kami akan mempresentasikan kesimpulan yang dapat kami ambil, di mana konflik agraria menciptakan ketimpangan kekuasaan dan lemahnya keadilan sosial. Korban utamanya adalah petani kecil. Tentunya kami juga menawarkan solusi atau kami juga telah mendapatkan solusi dengan menegakkan hukum secara adil dan berpihak pada rakyat kecil, melaksanakan reforma agraria yang merata dan tidak menggunakan kekerasan yang dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wow, luar biasa. Terima kasih buat Ketua Kelompok 1 Gideon Timo dan teman-teman yang hebat yang sudah tampil dengan luar biasa. Silakan kembali ke tempat duduk. Silakan oleh kelompok 2. Silakan ketua kelompok bersama anggota kelompok boleh maju ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, dan sekarang kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Perusakan Rumah Doa di Padang Bentuk Intoleransi Beragama dan harus menyelesaikan persoalan dari akarnya. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Ketua kelompok kota. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tema kekerasan terhadap anak dan perempuan agar berani untuk melapor kepada pihak yang berwajib. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih Kristo bersama kawan-kawan. Kelompok 3 luar biasa telah mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan dan silakan duduk. Anda itu anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Jadi bersyukur saat ini karena dengan hasil diskusi yang sudah kita dengar bersama baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, ternyata bagaimana kasus-kasus yang terjadi yang menyangkut tentang hak asasi manusia. Masih berikan
kesempatan silakan ketua-ketua kelompok itu akan membuat kelompok khusus nanti. Ketua kelompok boleh maju di depan. Di situ Anda akan mencari pola pelanggaran HAM seperti apa yang sering terjadi, siapa kelompok yang paling rentan menjadi korban. Jadi dari ketiga kasus yang sudah Anda bahas, siapa yang sering jadi korban di situ? Silakan 5 menit. Sudah selesai ketua kelompok 1? Oke, silakan presentasikan. Pelanggaran hak asasi manusia dari ketiga artikel yang telah dipresentasikan tadi, yaitu yang pertama konflik agraria, yang kedua intoleransi beragama, yang ketiga kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan di sini saya mendapati kalau yang paling sering terjadi yaitu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan alasannya karena kekerasan terhadap perempuan bisa terjadi di mana saja, seperti sekolah, tempat kerja, dan bisa saja di publik. Dan yang kedua, bentuk lebih beragam sehingga sulit terdeteksi dan tidak dilaporkan, seperti contohnya secara fisik, seksual, dan psikologis. Dan yang ketiga, banyak korban tidak berani bicara karena takut dan malu. Selanjutnya, budaya patriarki, di mana kita menganggap adanya pandangan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan masih kuat di masyarakat sehingga perempuan lebih mudah dirugikan. Dan khususnya spesifik terhadap anak, di mana belum memiliki kekuatan hukum dan belum ada kesadaran untuk membela haknya karena mereka masih kecil. Dan yang kedua, mudah dimanipulasi dan ditipu. Selanjutnya, dalam konflik agraria dan intoleransi beragama pun, anak-anak sering jadi korban secara tidak langsung, seperti kehilangan rumah, pendidikan, bahkan rasa aman. Dan yang terakhir, banyak kasus pelanggaran terhadap anak yang tidak terlapor. Yang jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini yaitu perempuan dan anak-anak paling rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena sering mengalami kekerasan, diskriminasi, dan kurang mendapat perlindungan hukum. Dan solusi yang dapat saya tawarkan di sini yaitu memperkuat hukum perlindungan perempuan dan anak, tingkatkan edukasi tentang kesetaraan gender, dan dorongan masyarakat untuk berani melawan kekerasan dan ketidakadilan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Hasil diskusi yang ditemukan oleh masing-masing ketua kelompok yang sering rentan terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anda itu harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Jadilah generasi emas yang luar biasa. Jangan ketika Anda bergaul itu bergaul dengan yang asal-asal saja, ya. Jangan sampai Anda bergaul itu salah bergaul, ya. Harus mempersiapkan diri sejak sekarang supaya Anda itu akan jadi pelopor-pelopor asasi manusia yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Kalau kondisi yang ada di sekitar Anda itu, Anda punya teman-teman yang suka mabuk-mabukan, teman-teman yang suka nakal di luar sana, bukan berarti tidak bisa bergaul dengan mereka, bukan. Tetapi harus ada batasan-batasan diri, ya, supaya benar-benar Anda mempersiapkan diri menjadi generasi yang akan dipakai Tuhan untuk perjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Jadi di sini yang selanjutnya peran pemuda dan masyarakat dalam hak asasi manusia. Di sini Anda harus punya kesadaran, meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia. Berikut, advokasi mendukung kebijakan yang melindungi hak asasi manusia, menghormati keberagaman, memperkuat hubungan antara kelompok sosial, melaporkan pelanggaran, berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran. Contoh tadi korupsi. Jadi kalau kita temukan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan korupsi, jangan takut-takut bersuara. Anda punya hak bebas untuk bersuara. Jadi persiapkan diri Anda sejak sekarang supaya Anda ini yang akan menjadi generasi emas bangsa. Anda jadi orang-orang sukses yang bisa memperjuangkan setiap hak asasi manusia. Nanti ada satu orang, Enci, mohon baca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 28. Satu orang boleh baca firman Tuhan ini?
Galatia 3 ayat 28. Dalam pada itu tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Iya. Terima kasih Joyce sudah membacakan ayat ini. Dengan jelas Galatia 3 ayat 28 berkata, dalam pada itu tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya ayat ini menekankan penyetaraan kita. Jadi kalau di zaman bangsa Indonesia dalam zaman penjajahan dulu, perempuan tidak bisa ada pendidikan, tidak bisa menimba ilmu. Dengan RA Kartini ketika dia menjadi satu pelopor bagi semua kaum perempuan, di sana dia perjuangkan supaya semua perempuan juga itu bisa terima hak yang sama dengan laki-laki. Jadi yang sekolah menerima pendidikan bukan cuma laki-laki, tetapi kita punya kesetaraan, hak yang sama. Perempuan juga bisa sekolah. Ya, mari kita menjadi pembela hak asasi manusia yang bertanggung jawab. Let's be responsible human rights defenders. Pembela hak asasi manusia yang bisa bertanggung jawab. Sekian materi di hari ini. Dan mengakhiri kegiatan pembelajaran saat ini, kita nyanyi satu pujian ya. Generasi Kristus yang sementara Tuhan persiapkan untuk memperjuangkan setiap hak asasi. Anda itu orang-orang hebat. Jadi persiapkan diri sejak sekarang. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kurang baik pergaulan. Yang suka mabuk-mabuk di sini stop. Ya, yang suka-suka hal-hal yang buruk dalam pergaulan stop ya. Orang menyanyi ini lagu. Ayo berdiri semua. Saat ini kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Tadi sudah diawali dengan doa dan saat ini akan diakhiri dengan doa. Nanti Eci akan pimpin doa. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Kami mau menutup, mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Siap, disalam. Siap, terima kasih Ci.